Nolkan aset-asetmu gitu. Seperti apa yang selama ini Anda gembar-gemborkan, Anda ceramahkan, begitu mudahnya Anda mengatakan kepada orang lain, nolkan rekening Anda, nolkan. Saya pengen lihat omongan Anda itu Anda praktekkan sendiri. Bisa nggak? Berani nggak? Saya akan berhenti dan jadi pengikut Anda gitu. Tapi kalau selama itu Anda tidak berani praktekkan, berhenti berkuar-kuar gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Khalid Al-Walid. Oke, saudara sahabatku, subscriber Cahaya Islam. Dalam video kali ini saya akan menampilkan video wawancara Pak Darso Arif dengan Bu Darni. Di sini juga melalui video ini juga saya meminta tolong kepada teman-teman untuk mensupport channel dari Pak Darso, yaitu Thoibah Channel, untuk di-share kepada teman-teman yang lain sebanyak-banyaknya dengan niatan untuk membantu orang-orang lain agar mengetahui informasi-informasi terupdate dari kami mengenai investasi ini gitu. Kenapa saya mengatakan itu? Di tengah kami gencar-gencarnya mengupload video wawancara Pak Darso Arif dengan para korban ini, belum lama ya ada korban baru gitu. Korban baru yaitu Pak Freddy bulan Februari, dengan dia mengatakan bahwa dia tidak tahu mengenai informasi ini. Berarti kan memang informasi ini belum sepenuhnya tersebar benar-benar tersebar merata gitu, karena masih ada orang-orang yang memang belum paham gitu, dan akhirnya kemudian kembali terjerumus gitu. Oke, wawancara ini dengan Ibu Darni di channel YouTube Thoibah Channel itu berjudul Darni pulang dari TKW kemudian meminta uangnya kepada Yusuf Mansur untuk dikembalikan gitu. Dalam hal ini Ibu Darni sebagai korban investasi patungan tabung tanah senilai 10 juta. Dia menginvestasikan dari tabung tanah itu senilai 10 juta untuk 4 meter tanah, per meternya 2,5 juta tahun 2014, dan sejak 2014 sampai hari ini 2022 itu tidak ada perkembangan, tidak ada informasi, dan tidak ada kabar gitu apa yang diceritakan oleh Ibu Darni ini. Oke, langsung saja kita simak wawancara Pak Darso Arif dengan beliau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat tanggal 20 Mei 2022. Saya mendapat tamu seorang ibu dari Ngerampal, Sragen, Ibu Darni. Kebetulan ditemani oleh Ibu Hilwa Humaira, mantan TKW dua-duanya, dan Ibu Hilwa yang begitu terkenal. Bu Darni ini adalah mantan TKW dari Hong Kong, ya Bu ya? Iya. Ibu ini pulang dari tahun berapa Bu? Pulang baru kemarin. Baru berapa lama Bu? 2 bulan. Baru 2 bulan Bu? Iya. Ini langsung di kampung Ibu pulang ya? Iya. Di Hong Kong berapa lama itu Bu? Di Hong Kong 12. 12 tahun? Iya. Selama 12 tahun itu berapa kali pulang Bu? 2 kali. 2 kali pulang. Iya. Ya. Alhamdulillah. Selama di Hong Kong itu, minta maaf Bu, itu kerjanya di rumah tangga atau di perusahaan? Di rumah tangga. Di rumah tangga ya. Nah, Bu, saudara-saudara, Bu Darni ini juga adalah salah satu investor atau peserta investasinya, investasi nabung tanahnya Jam'an Nur Khotib Mansur. Kita mau tanya-tanya Bu Darni pengalamannya. Ibu waktu itu Yusuf Mansur ke sana tahun berapa Bu? Ya, Ibu ingat? 2014. 14 ya, berarti sama kayak teman-teman yang lain ya Bu Hilwa ya. Dan waktu itu langsung teman-teman TKW waktu itu memang sengaja didatangi oleh Yusuf Mansur berceramah, dan salah satu yang dijual itu adalah nabung tanah. Nabung tanah investasi. Ibu ikut berapa meter waktu itu Bu? 4 meter. 4 meter berarti berapa juta Bu? 4 meter ya 10. 10 juta? Iya. 10 juta? Iya. 1 meternya kan 2,5. 1 meter 2,5 juta? Iya. Jadi 4 meter berarti 10 juta? Iya. Memang niatnya investasi ya Bu? Iya. Waktu itu Yusuf Mansur jadi bunganya gitu, mari iya. per tahun atau per bulan? Per bulan. Per bulan ya. Dan Ibu yang berharap sekali ya itu berinvestasi, berbisnis Iya. gitu Bu ya. Janji lainnya, keuntungannya apa tuh Bu? Keuntungannya untuk diwariskan ke anak-anak. Ke anak-anak. Iya, ke anak-anaknya.
supaya jangan jadi TKW terus-terusan ya Bu. Berharap sekali Bu. Iya. Kenapa Ibu bisa 10 meter sementara teman yang lain kan ada yang 2 meter, ada 1 meter? Lebih itu kan temannya juga ada juga banyak. Iya. Iya, yang banyak ada, yang sedikit juga. Ada yang lebih banyak dari Ibu. Ibu waktu itu store-nya ke siapa Bu? Ke ibu siapa Bu Ayu apapun itu. Panitia di. Lupa, iya lupa udah lama. Tapi di store langsung gitu ya Bu? Enggak lewat itu, lewat dikirim ya. Ibu transfer. Iya transfer. Bu Ayunya itu ada di Indonesia atau di Hong Iya Kong? di Indonesia. Oh, jadi Bu Ayu itu Langsung ditransfer sih. Kiki Kiki sama sama itu itu Ayu Kiki. siapa? Kiki sama Ibu Ayu titik-titik gitu ya. Itu orangnya Yusuf Mansur Bu. Iya. Ibu masih simpan Bu bukti-bukti transfer Ibu. Kalau beri transfer kurang tahu. Kalau bukti transfer Nggak udah ada. enggak saya simpan. Tapi yang Ibu simpan apa yang ada sekarang? Itu saya simpan itu kayak bendera koperasi gitu. Nah, Laporan keanggotaan. laporan keanggotaan. Nanti boleh saya lihat ya Bu. Nanti boleh saya dapat ya Bu. Nanti saya apa tadi itu? Yang di Ibu transfer itu? Dulu tuh ada, tapi sekarang udah nggak bisa dihubungi dan orangnya udah nggak. Udah nggak ada ya. Dulu memang pernah kasih nomor telepon ya. Iya. Tapi setelah Ibu hubungi memang sudah Betul. niat sekali ya Bu. Ya niat untuk ya wallahu alam ya. Tapi kalau nomor HP-nya sudah nggak bisa dihubungi berarti memang ada sebuah kesengajaan mungkin ya. Iya. Oke. Sebenarnya yang kalau Ibu terus dari teman-teman yang lain di Hong Kong itu ada nggak yang Bu Darni tahu bahwa mereka pernah bisa hubungi nomor itu atau menghubungi pihak Yusuf Mansur mempertanyakan itu? Nggak Nggak ada sama sekali ya? ada. Nggak ada ya. Nah Bu Darni pernah dikembalikan uangnya? Udah. Pernah dengar gitu? Dengar. Nah, sekarang Ibu baru 2 bulan di sini. Ibu pernah dengar teman-teman sudah dikembalikan. Nah, niat Ibu apa, Bu? Ya saya juga minta mau dikembalikan. Minta dikembalikan Iya. ya? Karena yang selama ini tidak ada kejelasan. Iya, selamanya itu nggak ada Laporan. nggak ada Bagi hasil. bagi hasil. Apalagi bagi hasil ya. Iya, apalagi bagi hasil. Borot-borot hiu. Nah, sekarang saya tanya Ibu, gimana Ibu mau minta uang itu kembali? Gimana caranya? Yang Ibu rencananya gimana? Saya juga mau minta tolong sama Ada siapa? Pak Oh, minta Nas. tolong saya. Insya Allah kita minta. Oke lah, nanti saya minta. Minimal di video inilah kita minta kembali ya Bu ya. Iya. Kalau Yusuf Mansur memang punya niat kembalikan ya lewat video ini ya bisa kembalikan. Andai kita minta terus nggak dikembalikan gimana Bu? Ya, Lewat lewat sudah hukum ya. lewat Sama teman-teman yang Jalur lain. hukumnya, betul teman-teman yang lain ya. Iya. Nanti jalur hukum seperti siapa? Kesal lewat saya juga. Lah terus yang Ya bantuin iya, siapa? terus Oh. siapa yang bantuin. Insya Allah kita bantu. Tapi Saya apa ya? Kalau Yusuf Mansur dengar video ini dan berniat mengembalikan, harusnya langsung mengembalikan, nggak perlu lagi lewat jalur hukum ya. Dan patungan tabung tanah 4 meter dalam pikiran saya berarti uang itu dipakai untuk membeli tanah gitu. Harusnya kan 2014, 2022 harga properti itu enggak, yang saya tahu itu selalu naik gitu loh, selalu naik dan signifikan. Ini kalau misalkan cuma dikembalikan pokoknya juga sebenarnya keterlaluan sekali ya. Orang akhirnya duitnya itu hanya menjadi pasif selama 8-9 tahun kurang lebih, termasuk ibu ini gitu. Dan banyak orang yang bernasib seperti ibu ini gitu. Jadi sampai saat ini, kalau awal-awal saya bikin konten mungkin saya masih segan, masih apa gitu sama beliau gitu. Tapi sekarang ini saya sudah boleh dikata 100% dengan melihat banyaknya korban dan jalan ceritanya hampir sama. Kebanyakan itu hampir sama gitu jalan cerita dari para investor-investor ini gitu. Begitu uang transfer lost kontak gitu. Begitu uang ditransfer lost kontak gitu. Lalu bagaimana kemudian kita bisa melihat konsistensi dari perkataan Yusuf Mansur ini gitu, kalau semua korban seperti ini gitu. Kok seolah-olah semua usaha-usahanya dia yang berbasis yang berhubungan dengan umat, yang umat ini menginvestasikan uangnya ke Yusuf Mansur, kok semuanya seolah-olah menjadi kolab gitu loh. Yang menjadi pertanyaan sekarang, bisakah Yusuf Mansur membuktikan aset-aset dari tabung tanah ini, keberadaan dari aset-aset tabung tanah ini kemana gitu? Bisakah dibuktikan dengan menunjukkan gitu bahwa ini
hasil dari patungan para umat gitu. Sejak 2014 loh teman-teman. Saya kalau Yusuf Mansur melihat video ini, bisakah Anda buktikan gitu? Bisakah Anda buktikan aset nyata dari apa yang umat ini kemudian investasikan uangnya dengan tujuan tabung tanah itu tadi gitu. Di sini Ibu Darni ini menyetorkan uang 10 juta untuk 4 meter gitu. Untuk 4 meter tanah gitu dengan estimasi 2,5 juta per meternya gitu. Itu di sini saya melihat banyak keganjilan dari kasus-kasus yang menimpa para korban dari Yusuf Mansur ini gitu. Mulai dari Paitren, Hotel City, ini tabung tanah, tambang batu bara, semuanya mangkrak gitu loh teman-teman. Lalu bagaimana kemudian kita masih mau menyimpan sedikit kepercayaan kepada orang ini kalau semua seperti ini dan korban terus bermunculan gitu loh. Ada yang korban baru, ada yang memang lama tapi baru muncul gitu. Dan saya harap kepada teman-teman korban yang lain tidak usah takut untuk memperjuangkan hak Anda gitu. Dan ibaratnya gimana ya? Ketika Anda memperjuangkan hak Anda, itu adalah bagian dari jihad gitu. Karena insya Allah membantu orang-orang lain yang memang membutuhkan gitu, yang memang membutuhkan dana ini kembali ke dompetnya gitu. Mungkin teman-teman lain, korban lain yang mungkin berada gitu dengan ekonomi menengah gitu, merasa saya tidak perlu meminta uang saya, tapi mungkin dengan Anda ikut berjuang dalam lingkaran ini, itu memotivasi teman-teman lain gitu. Dan semakin banyak yang berjuang untuk memperjuangkan haknya, menuntut pihak Yusuf Mansur untuk mengembalikan hak-hak dari umat ini, semakin banyak kuantitas orang yang berjuang, insya Allah efek atau dampak dari gerakan itu akan besar dan cepat gitu. Tapi kalau 1-2 orang muncul, saya pikir juga bisa, tapi ya seperti ini jalan terjal yang akan kita lewati gitu. Saya meliput konten tentang Yusuf Mansur ini sudah sekitar 7-8 bulan. Namun hasilnya belum signifikan teman-teman. Jadi saya harap kepada teman-teman korban lain yang menonton video ini bisa menghubungi nomor kontak Pak Darso gitu. Channel Pak Darso itu Thaibah Channel. Bisa juga menghubungi kami Cahaya Islam, kami juga punya kontak di bawah di deskripsi video. Insya Allah akan kita jembatani untuk terhubung ke Pak Darso gitu. Maksudnya bagaimana? Agar semakin banyak orang dan di sini korban ya yang saya maksud ya, yang merasa korban, yang merasa sudah menyetor uangnya namun tidak mendapatkan informasi apa-apa, tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, tidak mendapatkan apa yang dijanjikan di awal gitu. Saya berharap kepada para korban yang merasa dirugikan dan ingin haknya dikembalikan, nggak usah sungkan-sungkan dan tidak perlu takut gitu. Kita memperjuangkan hak kita gitu. Kita memperjuangkan hak kita gitu. Tidak perlu memandang detail atau apapun itu atau label apapun yang menyangkut ke orang tersebut. Selama ini berhubungan dengan muamalah dunia, tidak ada urusannya dengan itu semua. Kita di sini profesional gitu. Kita di sini profesional, yang kita tuntut hak kita gitu, bukan mengada-ngada. Oke ya teman-teman, kita lanjut. Kalau pokoknya 10 juta, kira-kira berapa ya Bu Hilwa uang Bu Narni sekarang setelah hampir 10 tahun ya? Kalau dulu bagi hasilnya misal bilangnya kan nggak jelas, tapi yang pokok kan 10% per tahun. Tinggal ngitung sekarang udah berapa tahun kali 10% dan kali pokoknya 10 juta nih. Ya, berarti setiap tahun 1 juta. Ya, kali 10. Kali 10. Kali 10 berarti ya Kali sekian tahun. Kali sekian tahun. Kali sekian kan berapa ini sudah berapa tahun? Berapa tahun? Iya, jadi setiap bulan 2014 sampai 2022. Jadi 10 juta ber 1 juta per bulan. Kali sekian tahun. Kali 1 tahun berarti 12 juta. 12 juta kali berapa sekian tahun? Kali 8 tahun. 8-9 tahun ya? Iya, ya 9 tahun. 9 tahun. Ya. Hitunglah Pak Ustadz Yusuf Mansur, mudah-mudahan dia bisa hitung, langsung dia hubungi Bu Darni dan dikembalikan uangnya. Kalau nggak kembalikan ya kita advokasi ya Bu ya, insya Allah gitu. Nah, anggaplah sekarang ada Yusuf Mansur depan Bu Darni. Ya silakan Bu Darni mau minta atau gimana silakan. Ya, saya ibaratnya mau minta kembali uangnya juga, investasi juga. Dikembalikan ya. Nah kalau teman-teman Bu Darni yang di Hong Kong sekarang kan ada yang belum tahu masalah ini ya Bu ya. Ada pesan Bu Darni kepada mereka, silakan Bu. Pesannya apa Bu? Teman-teman kita bareng-bareng kita jangan sampai ketipu lagi. Iya. Kita harus hati-hati. Iya. Bu Darni, kalau sekarang Yusuf Mansur minta ajak Ibu berinvestasi apa gitu?
Dari nggak mau ya? Iya. Kapok Apa ya? Mending belikan sapi udah mana berapa itu. Betul ya. Insya Allah kita bantu Bu Darni lah. Nih ngomong-ngomong nggak ada rencana kembali Hong Kong lagi Bu? Enggak. Enggak ya, biar di tanah air aja Bu ya. Ngomong-ngomong putar-putir berapa sekarang Bu? 2. Baru 2 apa sudah 2? 2, cuma Sudah 2 dua. aja. Cucu udah ada Bu yuk? Ya, Ada. Baru 1 ya? Iya. Baru 1 Insya Allah. Insya Allah 2 gitu maksud saya Bu. Tapi nggak ada rencana ke Hong Kong ya? Enggak. Oke. Saudara-saudara, kan bahwa ada 10 juta investasinya Bu ya? Iya. Iya. Ibu juga pasti nggak tahu di mana tanah itu ya Bu? Ya nggak tahu Nggak tanahnya tahu. di mana, tempatnya di mana juga nggak tahu. Iya. Nah, katanya investasi buat katanya Hotel City. Ya. City Hotel itu Iya. mau dibagi-bagi. Banyak per bulannya. Iya. Per tahun. Iya. Ibu masih ingat nggak panitianya siapa di sana teman-teman Ibu? Nggak ingat. Nggak ingat ya? Udah lama, nggak ada hubungan, nggak Iya. ada. Bener-bener lost kontak bener-bener ya? Cuma itu kemarin ada ketemu sahabatnya jenengan Bu Bu Linda. Linda. Beliau yang mengajukan juga. iya, Oh. mengajukan bagi hasilnya. Hasilnya juga. Iya. Berarti nanti Bu Darni kasih saya ya ke bukti apa koperasi itu ya. Nanti nanti saya tunjukin di sini biar semua tahu. Mudah-mudahan video ini Yusuf Mansur mendengar video ini sehingga dia mau kembalikan uang investasinya Bu Darni sebagaimana yang dia janjikan plus keuntungan yang dijanjikan ya. Karena ini investasi ya bukan sedekah kan Bu? Bukan. Iya, investasi berarti itu kan berniat untuk Iya. berdagang lah. Iya. Sehingga ada keuntungannya lah gitu. Kalau sedekah sama investasi kan beda lagi kan. Betul, investasi kan ibu kan berniat untuk Untuk berbisnis. bisnis. Ada keuntungannya, minimal ada laporannya. Iya. Ibu Darni dari Ngerampal, Sragen telah bertutur kepada kita tentang investasi dia yang bernama nabung tanah dengan Jam'an Nur Khotib Mansur. Coba dan ini adalah bukti keikutsertaan Bu Darni ya. Iya. Nanti saya tunjukkan di sini. Di sini adalah koperasi Merah Putih ya Bu. Iya. Ada nomor kontaknya dan nomor kontak ini sama sekali udah nggak Nggak bisa dihubungi lagi ya. Oke. Nanti saya mintakan dan saya tunjukin di sini biar pemirsa Toiba Channel akan melihatnya. Koperasi Merah Putih ada nomor kontaknya. Bu Darni terima kasih banyak ya sudah menemui saya. Nanti saya ambil ini. Terima kasih banyak waktunya. Aneh betul ya, di sertifikat itu ada nomor kontak, namun sekarang sudah tidak bisa dihubungin. Saya tidak habis pikir dengan usaha-usaha seperti itu gitu. Kalau melihat video Yusuf Mansur yang dulu-dulu mengiklankan apa-apa yang dia usahakan, itu sangat yakin sekali gitu. Namun melihat bahwa di sertifikat pun kemudian akhirnya nomor kontak itu menjadi tidak aktif, itu sesuatu hal yang harus dipertanyakan gitu loh. Dan patut dicurigai. Saya sampai sekarang tidak pernah habis pikir antara ceramah-ceramah Yusuf Mansur dengan apa yang terjadi di lapangan dengan para korban ini aneh betul gitu. Jika Yusuf Mansur, saya mau menggambarkan begini, jika Yusuf Mansur yang selama ini menceritakan bahwa sedekah itu mudah gitu, saya garis bawahi lagi-lagi, saya tidak mempermasalahkan sedekah. Saya mau membandingkan di sini. Yusuf Mansur selama ini menggembar-gemborkan sedekah gitu, namun masalah dengan korban, mengembalikan uang korban ini kok susahnya minta ampun gitu loh. Saya selalu bilang di channel saya, kenapa Yusuf Mansur tidak berpikir, tidak menganggap bahwa apa hak-hak dari para korban yang dikembalikan itu dianggap sedekah. Kenapa tidak berpikir seperti itu? Maka saya pikir akan mudah gitu jika Yusuf Mansur mempraktikkan apa yang selama ini dia ceramahkan gitu. Saya pernah menantang Yusuf Mansur gitu. Anggap saja hak-hak dari para korban ini kamu bersedekah. Nolkan hartamu. Nolkan aset-asetmu gitu. Seperti apa yang selama ini Anda gembar-gemborkan, Anda ceramahkan, begitu mudahnya Anda mengatakan kepada orang lain, nolkan rekening Anda, nolkan. Saya pengen lihat omongan Anda itu Anda praktekkan sendiri. Bisa nggak? Berani nggak? Saya akan berhenti dan jadi pengikut Anda gitu. Tapi kalau selama itu Anda tidak berani praktekkan, berhenti berkuar-kuar gitu. Berhenti berkuar-kuar. Omong kosong. Begitu mudahnya dan begitu entengnya dia ngomong nolkan rekening. Di mana yang saya tahu sedekah bukan seperti itu, teman-teman. Jadi yang kita kritik bukan sedekahnya, tapi cara dia menyampaikan gitu.
Sebelum dia memulai, dia menceritakan semua keajaiban-keajaiban yang saya pikir tidak masuk akal gitu. Naik pesawat 1000 kali dalam setahun, berbicara dengan semut, memberikan roti seekor semut, sedekah mobil, kemudian bulan berapa berikutnya dia dapat mobil. Orang-orang yang kemudian percaya dengan itu terpancing dan mengikuti. Namun saya pengen melihat hari ini Yusuf Mansur membuktikan kata-katanya sendiri gitu. Mengembalikan hak-hak dari umat ini dengan niatan dia bersedekah. Bersedekah, nolkan aset Anda gitu. Kan katanya bisa dikali 10 nanti. Bisa dikali 10 kan selesai masalah Anda gitu. Dan saya juga akan berhenti. Bahkan jadi pengikut saya kalau memang betul terjadi gitu. Dan berani. Selesai kok. Kan saya cuma mengikuti kata-katanya gitu. Saya menantang atas dasar kata-kata dia sendiri gitu. Kalau memang tidak percaya, ya udah, diem, nggak usah, nggak jelas. Cuma simpel gitu aja kok, nggak usah lagi beralibi macam-macam, bla 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 bla. Jelas banget kok di ceramah itu. Berani nggak nolkan, berani nggak nolkan. Nggak percaya, bodoh. Ya kan ada videonya itu. Sekarang berani nggak? Saya bisa balikan loh kata-kata itu, hanya saya nggak tega aja mau ngatain yang sebaliknya gitu. Berani nggak sekarang? Nolkan. Biar kita lihat sendiri gitu. Kebenaran dari kata-kata ini, biar kita lihat siapa yang benar, siapa yang salah gitu. Siapa yang mengada-ngada gitu. Biar kita lihat siapa. Kan selama ini juga banyak komentar-komentar itu. Jadi komentar itu tertuju kepada saya. Anda hanya nggak yakin saja gitu. Anda hanya karena nggak yakin. Ya sudah, sekarang begini, saya balikin. Anda yakin, ya sudah, praktekin. Selesai kata-kata. Selesai permasalahan gitu. Saya jadi pengikut. Cukup sekian dari saya. Semoga Yusuf Mansur atau pihak Yusuf Mansur melihat video ini. Cukup sekian dari saya, Khalid Al-Walid. See you on the next videos.